wabarakatuh. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester psikologi sosial yang berjudul pentingnya kesehatan psikis anak terhadap bahaya gadget. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratu Sajida dengan nomor induk mahasiswa 095. Saya Alvina Listia Haryanti dengan NIM 106. Saya Septiana Putri Dwi Sukmawati dengan NIM 023. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan diberikan kesejahteraan. Masya Allah, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali walaupun secara virtual untuk membahas pentingnya kesehatan psikis anak terhadap bahaya gadget. Mari kita simak yuk teman-teman. Jadi teman-teman semua, kenapa sih kita menggunakan tema tersebut sebagai bahan atau materi yang akan disampaikan? Nah, jawabannya karena seperti yang teman-teman ketahui, perkembangan teknologi khususnya pada bidang teknologi komunikasi, salah satunya yaitu gadget, sudah berkembang sangat pesat. Bahkan bisa digunakan oleh semua kalangan usia, tidak terkecuali pada anak-anak. Bahkan kondisi pandemi belum lama ini membuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget. Iya, karena sekolah daring yang mengharuskan menggunakan gadget guna media pembelajaran, sehingga hal tersebut bisa berdampak pada kecanduan bermain gadget. Untuk itu, kelompok kami memilih tema tersebut sebagai acuan pembuatan materi, supaya kami bisa mengedukasi baik orang tua maupun anak-anak dalam mengelola penggunaan gadget serta dampak apa saja sih yang dapat berpengaruh dalam psikis anak. Kenapa sih pada si anak? Karena anak masih dalam masa pertumbuhan yang dimana bisa berpengaruh pada tumbuh dan kembangnya nanti. Maka dari itu, sebagai orang yang paham, kita harus mengawasi bagaimana penggunaan gadget pada anak. Kita lanjut ya teman-teman, mengenai pengertian kesehatan mental. Nah, WHO ini mendefinisikan tentang kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berubah, dan juga mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi, kesehatan mental adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan perkembangannya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal, serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya akan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Gejala jiwa atau fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan, dan keyakinan hidup harus saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga muncul keharmonisan yang terhindar dari segala perasaan ragu, gundah, gelisah, dan konflik batin atau pertentangan pada diri individu itu sendiri. Lalu poin selanjutnya menjelaskan mengenai kelebihan penggunaan gadget pada anak. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan visual dan spasial. Pada poin ini, dengan berbagai warna dan juga bentuk gambar pada gadget, kemampuan visual anak pun akan meningkat. Kemampuan ini membuat mereka jadi lebih cepat tanggap dan bisa melakukan kegiatan yang rumit. Lalu yang kedua yaitu merangsang keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerakan otot-otot tubuh seperti bibir, lidah, tangan, dan juga kaki. Yang ketiga yaitu melatih cara berpikir. Sekarang ini sudah banyak kan ya media interaktif seperti video game dan juga program edukatif lainnya yang dapat merangsang kemampuan berpikir pada anak. Lalu yang keempat yaitu mendapatkan informasi dengan mudah dan efisien. Anak-anak biasa memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Makanya mereka itu bisa menggunakan internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di benaknya. Terlepas dari dampak positif, nah teman-teman perlu mengetahui nih dampak negatifnya juga dari penggunaan gadget. Yang pertama yaitu sulit berkonsentrasi pada dunia nyata.
Hal ini seperti merasakan rasa kecanduan atau adiksi pada gadget yang akan membuat anak itu mudah bosan. Yang kedua yaitu terganggunya fungsi PVC, yaitu kecanduan teknologi selanjutnya dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Nah, PVC atau prefrontal cortex adalah bagian di dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan juga nilai-nilai moral lainnya. Anak yang kecanduan teknologi seperti games online, otaknya akan memproduksi hormon dopamin secara berlebihan yang mengakibatkan fungsi PVC-nya dapat terganggu. Lalu yang poin ketiga yaitu introvert. Pada poin ini anak akan cenderung ketergantungan terhadap gadget yang akan membuat mereka itu menganggap bahwa gadget itu adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka akan galau dan gelisah jika dipisahkan dengan gadget tersebut. Sebagian besar waktu mereka akan dihabiskan untuk bermain dengan gadget. Baik, kita sudah mempelajari mengenai dampak negatif dan juga dampak positifnya. Lalu, peran orang tua itu bagaimana? Yang pertama yaitu pilih sesuai usia. Dilihat dari tahapan perkembangan dan juga usia anak, pengenalan dan juga penggunaan gadget itu bisa dibagi melalui beberapa tahap usia. Di antaranya di bawah usia 5 tahun, pemberian gadgetnya sebaiknya hanya seputar pengenalan warna, bentuk, dan suara. Artinya, jangan terlalu banyak memberikan kesempatan bermain gadget pada anak di bawah usia 5 tahun. Terlebih di usia ini yang utama bukan gadgetnya, tapi fungsi atau peran orang tuanya. Pasalnya, gadget itu sebagai salah satu sarana untuk mengedukasi anak. Yang kedua, yaitu membatasi waktu. Nah, semisal anak dapat dikenalkan gadget itu hanya menggunakan gadget pada hari Sabtu dan juga Minggu. Lewat dari itu, anak tetap harus berinteraksi dengan orang lain. Lalu juga hindarkan kecanduan. Nah, orang tua juga harus ketat menerapkan aturan ke anak tanpa harus bersikap otoriter.